selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Wah, bagaimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah itu selalu dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan selalu semangat ya. Sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Kalau sudah siap, itu artinya adik-adik sudah duduk yang rapi, pegang Alkitabnya, persiapkan persembahannya ya, dan jangan lupa uang persembahannya boleh dikasih ke mama atau papanya untuk ditransfer ke rekening Huriah KBP Pasar Rebo. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita ingin berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita ingin menyatukan hati kita. Kita mau berdoa, adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk kita memuji nama Tuhan. Kita ingin bernyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya sambil bangkit berdiri ya. Yuk, adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi sambil pakai gerakan ya. Panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girangan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan,
ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Shalom anak-anak sekolah minggu AKBP Pasar Rebo. Apa kabarmu? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu. Siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah dalam ibadah kami ini Tuhan boleh memberkati kami, memberi kami pengertian dan kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sudah siap semua? Inang akan membacakannya untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Samuel? Siapa sih Samuel ini? Tetap duduk yang manis, Inang mau cerita tentang Samuel. Di pegunungan Efraim tinggallah keluarga Elkana dan istrinya yang bernama Hana. Hana ini belum punya anak, tetapi mereka adalah keluarga yang taat kepada Tuhan. Karena itu setiap tahun mereka pergi ke kota Silo untuk menyembah Tuhan dan memberikan persembahan korban bakaran. Pada saat itu imam atau pemimpin ibadah di Silo adalah Imam Eli. Setelah mereka selesai menyembah Tuhan dan memberikan persembahan kurban, lalu mereka makan. Tetapi Hana yang sangat bersedih, dia tidak bisa makan dan dia bahkan pergi ke bait Allah dan berdoa di sana sambil menangis. Katanya, "Tuhan, kasihanilah aku. Sampai saat ini aku belum punya anak. Berilah aku anak laki-laki
dan anak itu akan kuberikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Amin. Lalu Tuhan mendengar doa Hana. Setahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Samuel itu artinya yang diminta dari Tuhan. Dan ketika anak ini sudah bertumbuh, lalu Hana ingat akan janjinya dan membawa Samuel ke Silo untuk diserahkan supaya menjadi pelayan Tuhan di sana. Saat itu Imam Eli sudah tua, pandangannya juga sudah kabur. Dan beberapa saat setelah itu, pada suatu malam, Eli sudah tidur di tempat tidurnya dan Samuel tidur di bait Allah. Lalu Allah memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu Samuel tersentak dan mengatakan, "Ya Bapa." Dan dia berlari ke ruang tidur Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu Imam Eli berkata, "Tidak, aku tidak memanggilmu. Pergilah tidur kembali." Lalu Samuel kembali ke bait Allah dan tidur. Dan beberapa saat setelah dia tertidur, Allah kembali memanggilnya. Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu dia pergi ke tempat tidur Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu Eli menjawab, "Tidak anakku, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Lalu Samuel pun tidur kembali. Tetapi beberapa saat kemudian, Allah kembali memanggilnya, "Samuel, Samuel." Samuel tersentak dan berkata, "Ya Bapa." Dia tetap pergi menemui Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggilku?" Lalu mengertilah Imam Eli bahwa yang memanggilnya adalah Tuhan. Lalu Imam Eli mengatakan, "Kalau nanti ada lagi yang memanggilmu, katakanlah, 'Ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Lalu Samuel kembali ke tempat tidurnya di bait suci dan tidur kembali. Beberapa saat kemudian kembali Allah memanggil, "Samuel, Samuel." Lalu terbangunlah Samuel dan dia berkata, dia ingat pesan Eli. Lalu dia mengatakan, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar." Nah, anak-anakku sekalian, Eli adalah imam yang sudah tua. Samuel membantunya untuk melayani Tuhan. Tetapi apa yang penting di dalam firman Tuhan ini adalah bahwa Samuel mendengar Tuhan memanggilnya. Lalu sekarang, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Pada zaman dahulu, Tuhan langsung berbicara kepada manusia. Tetapi pada saat sekarang, apakah Allah berbicara kepada kita? Bolehkah Allah berbicara kepada kita? Bisakah kita mendengar suara Tuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, Allah bisa berbicara kepada kita. Lewat apa? Kalau zaman dulu Allah berbicara langsung, kalau saat ini Allah berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Firman-Nya itu ada di mana? Firman-Nya itu ada dalam Alkitab, ada dalam Bible. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita harus membaca firman Tuhan. Jadi sering-seringlah mendengar suara Tuhan dengan cara sering-seringlah membaca firman Tuhan. Apakah cukup hanya mau mendengar? Tidak. Kita harus membaca, mengerti, dan melakukannya. Karena itu anak-anakku sekalian, apakah suara Tuhan ini hanya berlaku untuk anak-anak semua? Tidak. Jadi kalau ada mama papa yang ikuti, itu pun berlaku untuk mama papa dan semua anak sekolah minggu. Mendengar suara Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Jadi gunakanlah firman Tuhan ini atau Alkitab kita ini untuk lebih sering, karena kita merindukan suara Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita dan hidup kita menjadi bahagia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah
memberi kami firman-Mu, dan kami Engkau ingatkan untuk sering-sering membaca firman Tuhan, supaya kami sering-sering mendengar suara Tuhan. Dan biarlah suara-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang tua kami Bapa, supaya mereka sehat dan mereka boleh bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit, supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh ikut kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang takut akan Tuhan, yang selalu merindukan suara Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak untuk menerima berkat dan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Ronda mau bercerita tentang seorang anak yang taat sama Tuhan. Namanya Samuel. Siapa tadi namanya? Samuel. Iya. Nah adik-adik, Samuel ini punya papa dan mama, sama kayak adik-adik. Nama papahnya Elkana, nama mama Samuel Hana. Nah pada waktu dulu saat Ibu Hana belum mengandung, Ibu Hana berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan seorang anak, karena Ibu Hana sudah lama sekali tidak punya anak, dan Ibu Hana ingin sekali punya anak adik-adik. Maka dari itu Ibu Hana berdoa sampai nangis agar Tuhan memberikan seorang anak untuk Ibu Hana dan juga Bapak Elkana. Akhirnya Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Ibu Hana akhirnya mengandung adik-adik dan melahirkan seorang bayi laki-laki namanya Samuel. Nah adik-adik tahu nggak? Dulu saat Ibu Hana berdoa meminta Samuel, Ibu Hana berjanji sama Tuhan kalau nanti saat Samuel sudah besar, Ibu Hana akan memberikan Samuel ke bait Allah untuk melayani Tuhan. Akhirnya saat Samuel sudah agak besar, Ibu Hana menepati janjinya. Ibu Hana memberikan Samuel ke bait Tuhan untuk melayani Tuhan dari kecil. Nah, dari kecil Samuel dilatih dan juga dibesarkan oleh Imam Eli. Suatu hari, seperti tadi adik-adik, cerita dari Inang Sintua, Samuel mau tidur. Tapi saat Samuel tidur, Samuel mendengar suara yang memanggil Samuel, Samuel. Sampai akhirnya dia bingung, siapa ya yang memanggil dia? Sampai 3 kali. Sampai 3 kali Samuel bolak-balik nanya sama Imam Eli, apakah Imam Eli yang memanggilnya? Tapi ternyata bukan. Yang memanggil Samuel adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah ingin Samuel menyampaikan suatu pesan adik-adik. Menyampaikan suatu pesan kalau Tuhan akan menghukum anak Nabi Imam Eli yang nakal. Karena anak-anak Imam Eli nakal, suka mencuri persembahan, suka berbuat yang tidak baik. Akhirnya Tuhan menghukum anak-anak Imam Eli. Nah, Tuhan Allah ingin Samuel memberitahuan kepada Imam Eli kalau Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli. Kira-kira Samuel takut gak ya? Sedih gak ya? Iya adik-adik, Samuel sempat takut, sempat bingung. Aduh gimana ya? Kasih tahu Imam Eli kalau Tuhan Allah menghukum anak-anaknya, pasti Imam Eli nanti sedih. Tapi Samuel yang kecil
Dia melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Setelah dia mendengar apa yang Tuhan Allah perintahkan, Samuel melakukan apa yang Tuhan Allah mau. Akhirnya Samuel memberitahu kepada Imam Eli kalau Tuhan Allah akan menghukum anak-anak Imam Eli. Imam Eli sedih, tapi Imam Eli percaya kalau ini adalah kehendak Tuhan dan yang terbaik yang akan Tuhan lakukan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari Samuel. Kita belajar untuk dengar-dengaran. Coba adik-adik pegang telinganya. Ada berapa? 2 ya. Lalu sekarang coba pegang matanya. Ada 2 juga. Kalau mulutnya cuma 1. Coba kira-kira kenapa ya Tuhan memberikan kita 2 telinga tapi hanya 1 mulut? Adik-adik tahu nggak? Karena Tuhan Allah mau kita lebih banyak mendengar adik-adik daripada berbicara. Dengar-dengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya tiap hari Minggu beribadah mendengarkan firman Tuhan dari ibadah sekolah minggu, jangan malas. Terus selain dengar firman Tuhan, dengar apa lagi? Dengar nasihat orang tua. Jadi kalau papa mama kasih nasihat sama adik-adik, adik-adik harus dengar-dengaran. Tidak boleh malas atau melawan, nggak boleh. Tuhan Allah mau kita taat seperti Samuel. Setelah kita mendengarkan, kita taat untuk melakukannya. Lalu dengar-dengaran apa lagi? Dengar-dengaran akan ajaran dari Bapak Ibu guru di sekolah. Tuhan Allah ingin adik-adik juga rajin. Dengar-dengaran akan ilmu pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru. Begitu juga sama cerita firman Tuhan yang dibagikan oleh kakak guru sekolah minggu. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita tuh tidak malas ya. Kita harus mau untuk selalu mendengarkan akan firman Tuhan, akan nasihat, akan ajaran yang baik dan melakukannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, Kakak Ibet akan membacakan Warta Sekolah Minggu untuk hari ini. Warta Sekolah Minggu, Minggu 24 Oktober 2021. Yang pertama, pelayan ibadah. Hari ini firman Tuhan kita akan dilayani oleh Inak Sintuae Boru Gultom. Cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Rondang Panjaitan. Song leader hari ini ada Kakak Jelita Samosir dan Kakak Elizabeth Manurun. Doa syafaat dari kelas 1-2 oleh Beneta Aritona. Warta Sekolah Minggu. Pertama, pendaftaran kelas Natal Sekolah Minggu 2021 telah ditutup pada tanggal 23 Oktober 2021. Selanjutnya, latihan Natal akan diumumkan di grup kelas Natal masing-masing. Yang kedua, mulai awal November, kegiatan kelas kita akan dialihkan menjadi latihan kelas Natal ya adik-adik. Yang ketiga, Sekolah Minggu akan mengadakan pra-event Natal Sekolah Minggu yang berupa kunjungan pastoral ke keluarga besar Sekolah Minggu. Untuk pelaksanaannya akan diinfokan lebih lanjut. Keempat, setelah ibadah online, seperti biasa ya adik-adik, kita akan ada kegiatan kelas. Oleh karena itu, adik-adik diharapkan untuk mengikuti kegiatan kelas melalui Zoom atau Google Meet yang telah disediakan oleh kakak kelasnya masing-masing, agar kita bisa sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kelima, sekolah minggu berdoa. Adik-adik, mari kita selalu setia mendoakan sesama melalui kegiatan sekolah minggu berdoa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam. Jika adik-adik atau Amang Inang memiliki pokok doa yang rindu untuk didoakan bersama, adik-adik atau Amang Inang dapat menghubungi Kakak Jelita. Yang keenam, persembahan. Adik-adik, meskipun kita beribadah di rumah saja, jangan lupa ya untuk menyerahkan berkat yang kita terima kepada Tuhan. Adik-adik dapat meminta mama papanya untuk menyerahkan persembahannya kepada Sintua Week masing-masing atau mentransfernya ke nomor rekening gereja yang tertera. Yang ketujuh, adik-adik yang rindu melayani sebagai petugas doa syafaat, silakan menghubungi kakak kelas masing-masing. Demikian Warta Sekolah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia
damai dan kesejahteraan yang Kau kasih kepada kami, dan cinta-Mu yang Kau kasih kepada kami yang tidak pernah selesai. Tuhan, tolong ampuni dosa kami, dosa apapun yang kami lakukan dalam satu hari ini. Tuhan, tolong berkatilah sekolah kami supaya kami bisa pembelajaran tatap muka. Tuhan, juga tolong berkatilah sekolah minggu kami supaya bisa tatap muka juga. Tuhan, tolong berkatilah orang tua kami supaya sehat, dan setiap mereka pulang dari kerja atau pergi untuk kerja bisa selamat untuk pergi atau pulang. Tuhan, tolong berkatilah guru sekolah minggu kami supaya bisa senang setiap hari dan sehat. Tuhan, tolong berkatikan kelestarian dari negara Indonesia supaya terhindar dari COVID dan semuanya bisa sehat. Tuhan, tolong berkatilah keluarga kami semua supaya tetap sehat dan tidak ada yang kena COVID dan bisa senang dengan setiap harinya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dan cerita firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 370 yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita nyanyi dengan semangat. Lagi adik-adik, ini ayat yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyi sekali lagi, ini ayat yang ketiga adik-adik. Harus lebih semangat ya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah adik-adik, kita selesai bernyanyi. Adik-adik lipat tangan, tutup mata ya. Kita mau berdoa.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.